Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Lutfiana Widya dari S1 PJJ Akuntansi Universitas Liberasia. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang Indonesian Economy Outlook makroekonomi. Di sini kita akan mencoba untuk men-sharing apa saja sih outline yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang apa saja sih yang menjadi pengaruh dari exchange rate, kemudian inflasi terhadap pengaruhnya terhadap PDB, kemudian pihak-pihak yang terlibat kebijakan pada makro dan mikroekonomi, juga fiscal correction, kemudian kondisi makroekonominya bagaimana, dan juga kemudian perubahan pada suku bunga dan juga makroekonominya. Next. Pihak-pihak yang terlibat pada kebijakan ekonomi itu ada government sebagai pemberi kebijakan pada fiskal, kemudian bank sentral yaitu pemberi kebijakan moneter baik itu makro maupun mikro prudensial, kemudian OJK dan juga LPS sebagai lembaga negara yang nanti akan membantu untuk menstabilkan dari namanya resesi seperti itu. Kemudian ada justice elaborator, di sini ada DPR dan juga Dewan Mahkamah Agung seperti itu. Kemudian ada society dan juga bisnis praktikal yaitu para pelaku ekonomi, termasuk juga masyarakat. Nah, momentum perbaikan dari ekonomi sendiri itu mulai terus menaik kayak pada tahun 2021 ada kenaikan pada inflasi. Tetapi itu juga dibarengi dengan adanya subsidi dari pemerintah juga yang menurunkan namanya tingkat suku bunga. Kemudian dibarengi juga dengan namanya pengeluaran-pengeluaran yang bersifat lebih ke savings, bukan ke konsumsi, seperti itu. Kemudian penguatan ekonomi sendiri menyebabkan inflasi juga semakin meningkat. Dan itu berpengaruh sekali terhadap ekspor dan juga impor. Dan kemudian kurs juga berpengaruh jika rupiah terdepresiasi, maka ekspornya juga akan menurun. Sehingga PDB-nya juga ikut menurun dan impornya itu justru malah naik. Tetapi sayangnya dengan impor yang naik itu juga tidak dibarengi dengan adanya agregat demand. Nah, untuk perkembangan indikator dari stabilitas nilai rupiah pun juga mulai mengalami penurunan ya, karena dengan adanya kondisi pandemi seperti itu. Dan inflasi sendiri juga mulai meningkat juga, tetapi beberapa itu dibarengi juga dengan namanya banyaknya tingkat pengangguran, kemudian adanya banyaknya kaum marginal juga, dan itu juga adanya perlambatan dari pertumbuhan ekonomi pasca resiliensi. Nah, itu membuat pemerintah Indonesia sendiri juga mengambil tindakan seperti contohnya pengambilan untuk kebijakan tight policy atau kebijakan untuk pengetatan nilai rupiah. Maksudnya di situ adalah untuk mengurangi inflasi dan juga akhirnya menumbuhkan minat belanja dari si masyarakat sendiri. Nah, masyarakat juga mulai mengurangi pembelanjaan secara konsumtif dan mengarahkannya ke investasi. Namun investasi itu sendiri bagi para pelaku ekonomi malah mereka menginginkan untuk pengalihan kredit ke multiguna. Contohnya untuk working capital, pembelanjaan untuk operasional seperti itu. Kemudian untuk subsidi juga PPN tuh semakin banyak digalakkan oleh kerjasama dengan beberapa developer. Dan BI sendiri juga mulai memberikan kebijakan diskonto untuk corporate bond dan juga obligasi dari pemerintah sendiri. Nah, akhirnya nantinya diharapkan rupiah yang mulai terdepresiasi ataupun terapresiasi ini mulai menunjukkan kestabilan. Dengan adanya kestabilan itu sendiri, akhirnya menyebabkan ekspektasi kepada nilai inflasi sendiri itu menjadi lebih stabil dan nantinya ekonomi mulai meningkat juga dan untuk pembiayaan multiguna juga seperti misalkan contohnya untuk working capital itu juga menjadi lebih stabil dan diharapkan produk domestik bruto kita itu juga akan mengalami peningkatan. Dengan adanya pengalami peningkatan antara ekspor dan impor juga pada neraca perdagangan juga diharapkan seimbang. Demikian presentasi saya pada malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.